Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahap 4 di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Rabu pagi disidak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disperma Desdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Didampingi Kepala Dispermas Des Klaten Joko Purwanto. Kadis Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Rianto menyaksikan langsung proses penyaluran BLT DD tahap 4 di kantor Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan. Selain untuk memotivasi seluruh desa yang ada di wilayah Jawa Tengah dalam penyaluran bantuan sosial dana desa sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Sugeng Rianto menyebut penyerapan BLT DD tahap 4 di Jawa Tengah masih dinilai rendah. Hal ini dikarenakan kehati-hatian para kepala desa dalam melaksanakan aturan yang ada. 809 desa sangat rendah. Hingga tadi jam 7 baru mencapai 8,9%. Baru 700 desa. Saya berterima kasih sekali atas dukungan dari Permades Kabupaten Klaten. Hari ini dari 391 desa, per hari ini sudah kurang lebih 60-an desa lebih. Berarti persentasenya melebihi total Jawa Tengah. Kita berharap dengan kita turun ke bawah ini memotivasi untuk desa-desa lain bisa segera menyalurkan BLT DD tahap keempat agar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini bisa segera diberikan. Faktornya apa Pak yang mempengaruhi kok masih rendah? Yang rendah, ya. Karena bentuk kehati-hatian dari setiap kepala desa. Ingat, BLT DD biasanya ditaruh pada momen yang terakhir, menunggu dari Kementerian Sosial selesai, menunggu dari Bansos Sembako Provinsi selesai, menunggu dari yang kabupaten selesai. Baru setelah itu dinamikanya selalu berubah. Untuk itulah BLT DD yang muncul di belakangan itu menjadi alternatif yang terakhir. Di samping itu juga aturan-aturan bahwa sekurang-kurangnya adalah kurang lebih 2 minggu atau berganti bulan. Ini yang menjadi kendala utama. Tapi yang lebih utama lagi adalah bentuk kehati-hatian untuk tidak duplikasi. Ingat, perangkat desa, kepala desa nggak dapat. Tapi mereka akan hati-hati terhadap surat edaran KPK nomor 11 tahun 2020. Apa itu? Setiap kali ada duplikasi data, yang kena adalah desa dan perangkat desa. Sehingga mereka perangkat desa dan desa itu harus mencatat terhadap setiap perubahan. Boleh mereka berubah, yang penting dicatat apakah itu DTKS atau non DTKS. Nah, BLT DD ini adalah penyapu ranjau. Jika yang lain belum dapat, bolehlah itu diambil dari BLT DD. Sehingga jangan heran kalau yang BLT DD tahap 1, 2, 3, 4 datanya pasti berubah. Ini sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada di desa. Pak, yang ditemui selama sidak penyaluran ini apa Pak di Jawa Tengah Pak? Di Jawa Tengah menurut saya ya kita perlu mendorong kepala desa untuk berani. Tidak ragu-ragu, tidak hati-hati terhadap perkembangan data. Toh KPK mensyaratkan boleh berubah, yang penting dicatat. Lah, untuk mencatat inilah yang harus dimusdeskan. Lah, sekarang ini musdes ini yang menjadi wahana terakhir untuk bagaimana semuanya aman dan nyaman. Lah, ini yang kita dorong untuk setiap kepala desa itu, mari musdes yang merupakan awal dari mekanisme penyaluran ini ditaati sesuai dengan aturannya, tepat waktu agar ini bisa mempercepat. Karena kalau tidak dimusdeskan nggak iso Mas, harus melalui musyawarah desa dulu, gitu. Oke. Sementara itu, Kepala Desa Plawikan Jogonalan Lilik Ratnawati mengungkapkan jika kunjungan Kadis Permades Dukcapil Jawa Tengah sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten kepada pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa. Hari ini berjalan lancar pembagiannya karena memang kita balik settingannya. Kalau di tahap 1, 2, dan 3 kita bagikan di awal bulan, tapi kalau yang tahap 4 ini di pertengahan bulan karena kemarin kita sering terkena data ganda dengan BST Kemensos. Jadi sekarang setelah BST Kemensos sudah, baru kita BLT dana desa sebagai penyapu. Jadi harapannya semua bisa mendapatkannya, dan BLT tahap 4 ini memang nominalnya tidak sama dengan BLT tahap 1, 2, dan 3, yaitu di tahap 4 ini sebesar Rp300.000. Untuk kriterianya? Kriteria tetap seperti awal, warga tidak mampu, bukan TNI, PNS, pegawai negeri, dan yang pasti terdampak COVID-19. Lancar ya? Lancar alhamdulillah, karena datanya tidak
tidak berubah. Kehadiran Pak Kadis tadi dalam rangka apa, Bu? Ya, karena Pak Kadis ini memantau dengan penyaluran BLT dana desa tahap keempat, karena banyak desa-desa yang belum merealisasikan dengan adanya BLT dana desa tahap keempat ini. Dengan kedatangan Pak Kadis ini gimana, Bu, harapannya? Ya, alhamdulillah ini memotivasi untuk kami karena secara tidak langsung kami digatekke oleh pemerintah provinsi dan lebih baik dalam artian pengadministrasiannya dan mungkin untuk hal-hal yang lainnya, karena selama ini memang kita bersinergi antara kecamatan, kabupaten dengan tingkat provinsi.